Cerita tragis 5 tokoh PKI. Mereka dikenal sebagai petinggi atau tokoh Partai Komunis Indonesia. Sejarah mencatat nama mereka dengan tinta hitam karena berbeda ideologi dengan pemerintahan yang sah. 2 kali pemberontakan komunis berakhir dengan kegagalan. Tahun 1948, di Madiun pemberontakan komunis langsung dihancurkan pasukan gabungan tentara Soekarno. Percobaan pemberontakan tahun 1965 pun kembali menemui kegagalan, bahkan lebih tragis. Jutaan kader dan anggota PKI ditumpas habis Jenderal Soeharto. Maka nasib para petinggi Partai Merah ini pun hampir selalu bernasib tragis. Semuanya meregang nyawa. Beberapa tak diketahui kuburnya. Tak ada penghormatan untuk jenazah mereka karena dieksekusi sebagai pemberontak. Pemerintah yang menang menembak mereka sebagai orang taklukan yang kalah. Dan yang pertama adalah MUSO, Negara Republik Soviet Indonesia yang diproklamirkan tokoh komunis MUSO di Madiun tak berumur panjang. Negara yang didirikan tanggal 18 September tahun 1948 itu langsung dihancurkan pasukan TNI yang menyerang dari timur dan barat. Dan dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara MUSO dihancurkan pasukan TNI. MUSO dan Amir Sarifuddin dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Di tengah jalan, Amir dan MUSO berbeda pendapat. MUSO melanjutkan perjalanan dan hanya ditemani beberapa pengawal. Dan tanggal 31 Oktober, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki MUSO di Purworejo. MUSO menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah MUSO kemudian dibawa ke alun-alun dan dibakar. Dan yang kedua adalah Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat. Saat itu Amir menjadi negosiator utama Republik Indonesia dalam perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tak menguntungkan Republik Indonesia karena Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Maka Amir dikecam kiri kanan, kabinetnya jatuh. Dia kemudian bergabung dengan MUSO dalam Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September tahun 1948. Dan saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Dan tanggal 19 Desember tahun 1948 bersamaan dengan agresi militer 2, Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi dilakukan dengan buru-buru. Sebelum meninggal, Amir menyanyikan lagu Internazionale yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya. Dan yang ketiga adalah Dipa Nusantara atau Aidit. Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat gerakan 30 September tahun 1965 gagal. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta. Aidit lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi. Tanggal 22 November tahun 1965, Aidit ditangkap pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Solo Balapan. Aidit bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutup dengan lemari. Kepada Komandan Brigif 4, Kolonel Jasir Hadibroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan pada Soekarno, tetapi keinginan Aidit tak pernah terpenuhi. Dan keesokan harinya,
Jasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Lalu Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Perondongan AK-47 mengakhiri hidup ketua Komite Sentral PKI itu. Dan sampai saat ini kuburan Aidit tak diketahui di mana. Dan yang keempat adalah Muhammad Hatta Lukman, orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit, bersama Nyoto dan Aidit. Ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau tiga pemimpin PKI. HM Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digoil, Papua. Sejak kecil dia terbiasa hidup dengan pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, sang proklamator Republik Indonesia. Tapi seperti beberapa tokoh pemuda Menteng 31 tahun 1945, Lukman memilih komunis sebagai jalan hidup. Setelah pemberontakan Madiun 1948, triumvirat ini langsung melejit mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Di pemerintahan, Lukman sempat menjabat wakil ketua DPR GR. Tak banyak data mengenai kematian Lukman. Saat itu beberapa hari setelah gerakan 30 September gagal, Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayat maupun kuburannya tak diketahui. Tokoh Politbiro Komite Sentral PKI Sutisman di pengadilan menyebut tragedi pembunuhan Aidit, Lukman dan Nyoto sebagai jalan mati karena ketiganya tak diadili dan langsung ditembak mati. Dan yang kelima adalah Nyoto, merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI. Orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya periode 1955 hingga 1965. Nyoto juga kesayangan Soekarno. Aidit sempat menganggap Nyoto lebih Soekarnois daripada komunis. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwi Kora, mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Nyoto adalah seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, isu berhembus. Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Ini yang membuat Aidit memutuskan agar memecat Nyoto. Menjelang G30S, Nyoto sudah tak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng, mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati. Sama dengan kedua sahabatnya, Aidit dan Lukman, kubur Nyoto pun tak diketahui.